Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulun la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, ini majelis kita yang kelima dari membaca dan menerangkan secara ringkas kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, dan pembicaraan kita yang terakhir sampai kepada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan bahwasanya hal ini, yakni kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berilmu dan kekeliruannya bukan dilakukan oleh seorang mujtahid, maka hal tersebut dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai di sini pembicaraan kita. Ya, dan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya terkadang ada seseorang dari kalangan kaum muslimin yang ketika dia memperhatikan fatwanya para ulama, dia jumpai fatwanya ulama itu berdasarkan timbangan syar'i keliru, tetapi dia bela pendapat tersebut karena cocok sesuai dengan hawa nafsunya. Ada yang seperti ini? Ada seperti ini? Dia tahu ulama tersebut keliru fatwanya, tetapi dia yakni apa? Dia bela pendapat ulama tersebut karena memperturutkan hawa nafsu, dan membela pendapat ulama tersebut dengan cara yang batil. Maka ini sebagaimana diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di halaman yang ke-44. Paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga. Ya, kita lihat. Walam yadkhul fi zaman, ketemu yang saya baca? Paragraf ketiga halaman ke-44. Walam yadkhul fi hadzal man yakhlibuhul hawa wa yasra'uhu wa yasra', ya betul, wa yasra'uhu hatta yansura ma ya'lamu annahu batilu. Dan tidak termaksud di dalam masalah ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seseorang yang memperturutkan hawa nafsunya, atau bahkan na'udzubillah min zalik, dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, hatta yansur ma ya'lam annahu batil. Tidak masuk ke dalam masalah ini seseorang yang terkalahkan dengan sebab hawa nafsunya, bahkan dia sampai kepada derajat tingkatan membela kebatilan dalam keadaan dia tahu itu batil. Lihat itu, yansur ma ya'lam annahu batil. Betul ya? Kenapa dia membela suatu kebatilan? Kenapa? Karena dia telah terkalahkan dengan sebab mengikuti hawa nafsunya, atau fatwa yang dia ketahui salah itu cocok dengan kepentingannya. Betul? Dia bela fatwa tersebut padahal dia tahu salah. Makanya dikatakan
hatta yansur, sampai dia membela fatwa tersebut, maya'lam, dalam keadaan dia mengetahui annahu batil, fatwa tersebut batil. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Antum lihat itu, al-qudatu salasatun. Ketemu yang saya baca? Al-qudatu salasatun, qadiyani finnar wa qadi fil jannah. Mungkin perlu antum kasih tanda baca karena ini hadis Rasulullah. Al-qudatu salasatun, qadiyani finnar wa qadi fil jannah. Fa amal ladzi fil jannah, fa amal ladzi fil jannati farrajulun alima faqada bihi, farrajulun alima faqada bihi. Amalazani, amalazani, ada yang belum kebaca ya? Fa amalazi fil jannah farajulu a'lamal haq faqadi bihi, farajulu a'lamul haq faqadi bihi. Wa amalazani finnar farajulun qada linnasi ala jahalin wa rajulun alima wa rajulun alimal haq wa qada bi khilafihi. Baik. Al-qudatu salasatun, hakim itu ada 3 kelompok. Qadiyani finnar wa qadi fil jannah, 2 kelompok tempatnya di neraka dan 1 kelompok di surga. Qadi ada berapa jenis? Hakim ada berapa jenis? 3 kata Rasulullah. 2 di surga, maaf ya, 1 di surga, 2 di neraka. Betul? Amalazi fil jannah, adapun qadi yang berada di surga, siapa dia? Farajul, seorang alim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengannya. Seorang alim yang mengetahui kebenaran dan berhukum atau memutuskan perkara dengannya. Fa'ama qadi allazi, ya, wa amalazani finnar, adapun 2 golongan yang akan masuk neraka, warajulun qadilin nasi ala jahlin, seseorang yang memutuskan hukum di tengah manusia dengan kebodohannya. Seseorang yang memutuskan hukum di tengah manusia dengan kebodohannya, itulah yang Rasul katakan semoga Allah membinasakannya. Betul? Dan yang ketiga, warajulu a'limul haq wa qada bi khilafihi, dan seseorang yang mengetahui kebenarannya tetapi justru
memutuskan yang sebaliknya. Seseorang yang mengetahui kebenaran akan tetapi justru memutuskan yang sebaliknya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Dan hadis ini sahih. Antum bisa lihat itu di catatan kaki 44, wa haditsus sahih. Baik. Jadi berapa qadi kata Rasulullah? Ada 3. Yang masuk neraka berapa? 2. Yang masuk surga 1. Siapa qadi yang masuk surga? Dia yang mengetahui kebenaran dan memutuskan berdasarkan ilmu yang dia miliki. Betul? Maka dia masuk ke dalam surga. Adapun qadi yang terancam dengan neraka, siapa dia? Yang memutuskan hukum di antara manusia dengan kejahilannya, atau yang mengetahui kebenaran tetapi malah memutuskan hukum di antara manusia yang sebaliknya. Betul ya? Walaupun kemudian hadis ini tertuju kepada seorang qadi, tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berhujjah dengan hadis ini. Apa kata beliau? Dan tidak masuk ke dalam dan tidak masuk ke dalam perkara ini seseorang yang terkalahkan dengan hawa nafsunya dan menolong hawa nafsunya sampai dia kemudian membelanya dalam keadaan dia mengetahui perkara itu batil. Jadi dia tahu itu batil, tapi dia bela. Jadi seseorang yang mengetahui kebatilan dan dia bela, itu dianalogikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai seorang qadi yang mengetahui kebenaran akan tetapi memutuskan yang sebaliknya. Maka ini berbahaya ya, seseorang yang kemudian mengetahui kebenaran tetapi kemudian malah membela kebatilan karena kebatilan itu sesuai dengan hawa nafsunya, ini terancam dengan neraka. Iya. Lalu jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Lalu bagaimana sikap kita andai kata kemudian ada seorang imam dari kalangan imam-imam Ahlus Sunnah yang meninggalkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah dengan sebab-sebab yang telah disebutkan di awal. Berapa sebabnya? Yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ada berapa sebab? 10. Betul ya? Lalu sikap kita bagaimana apabila kemudian kita menjumpai ya ada imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meninggalkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebab-sebab yang telah disebutkan tadi. Ingat ya, ini imam yang makbul. Baik, kita lihat halaman 45. Halaman ke-45. 11 baris dari bawah. Halaman ke-45, 11 baris dari bawah. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul. 11 baris dari bawah. Betul? Summa innana ma'al ilm. Ketemu yang saya baca? Summa innana ma'al ilm bi ana tarika mausufa ma'zuru bal ma'juru. Kemudian bagi kita, summa innana, kemudian bagi kita ma'al ilm, kemudian bagi kita di mana kita memiliki ilmu, bi ana tarik mausuf ma'zur bal ma'jur, kemudian bagi kita
bersamaan dengan kita memiliki ilmu, bahwasanya mereka ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika meninggalkan dalil dengan satu dan lain hal, maka mereka memiliki ma'zur, yakni uzur. Apa uzurnya? Sebabnya berapa? Berapa sebabnya? 10. Bal ma'jur, bahkan kalau mereka meninggalkan dalil yang mereka memiliki sebab yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ada 10, dan mereka telah sampai kepada tingkatan derajat ijtihad, dan ketika mereka meninggalkan dalil tersebut salah, ma'jur, yakni apa? Apa ma'jur? Mendapatkan ganjaran. Kita tahu nih ya, kita sebagai penuntut ilmu atau orang yang baru belajar mengetahui, oh ternyata ada imam-imam Ahlussunnah yang makbul, yang masyhur, ulama, a'lam. Betul? Ternyata mereka meninggalkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika mereka meninggalkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebab-sebab yang telah disifatkan di awal, 10 sebab. Ya, maka apa? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ma'zur, uzur bagi mereka, uzur bagi mereka. Bal ma'jur, bahkan mereka mendapatkan ganjaran. Kenapa uzur bagi mereka? Uzur di sini uzur ya, bukan ujur tua. Kenapa uzur bagi mereka? Ketika mereka meninggalkan nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebab yang mausuf, yang telah disifatkan di awal, yakni 10, betul ya? Maka ma'zur bagi mereka, mereka diberi uzur. Sebabnya kenapa? Apa sebabnya? Berulang kali saya sampaikan. Apa sebabnya? Hah? 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 Kenapa? Apa sebabnya? Hah? Ya jawabannya sama, bukan itu sebenarnya. Yang lebih tepat ada lagi. Hah? Karena tidak mungkin seseorang imam, betul ya? Tidak mungkin seorang imam mencapai derajat kebenaran 100% ada pada dirinya. Maka pasti ada 1-2 titik kelemahan atau kesalahan yang ada pada dirinya, betul? Kesalahan dan kelemahan yang ada pada dirinya ma'zur, diberi uzur. Karena tidak mungkin seseorang imam menguasai seluruh perkara agama. Kan berulang kali kita sampaikan itu ya. Nggak ada. Ini sekaligus juga menyambung diskusi sedikit tadi sebelum apa? Sebelum sholat maghrib. Kalau kita jumpai ada seorang imam salah di dalam fatwanya, betul? Apakah itu menunjukkan kita tinggalkan seluruh fatwanya? Jawabannya tidak, jemaah. Misalnya kita jumpai ada seorang imam keliru dalam satu fatwanya, betul ya? Apakah ini menunjukkan kita tinggalkan seluruh fatwanya? Kenapa enggak? Betul, jawabannya enggak. Tapi kenapa alasannya? Apa alasannya? Bukan itu. Apa alasannya? Kalau kemudian dengan sebab 1 atau 2 kesalahan fatwa seorang imam mujtahid, kita tinggalkan seluruh fatwa mereka, maka tidak ada satupun mujtahid di muka bumi ini yang layak diikuti fatwanya. Betul? Apa sebabnya? Karena setiap mujtahid pasti pernah punya melakukan kesalahan. Betul? Mungkin orang yang girohnya tinggi, iya, kita tinggalkan seluruh pendapat imam. Mereka bukan orang yang maksum. Betul? Mereka salah. Daripada salah, lebih baik kita tinggalkan saja. Kita ittiba kepada Rasul. Betul? Betul gak ini syubhat kayak gini? Kita tinggalkan saja seluruh ucapan para imam. Kita ittiba saja kepada sunnahnya Rasul. Benar gak ucapan ini? Jawabannya tidak benar.
Mengapa? Karena Rasul telah mengisyaratkan adanya mujtahid dan mereka boleh berfatwa. Betul? Hah? Andai kata fatwa mereka benar dapat 2 ganjaran, andai kata fatwa mereka salah mereka mendapatkan berapa ganjaran? 1. Berarti Rasul memperbolehkan secara tersirat maupun tersurat seseorang mengikuti fatwa yang benar dari seorang mujtahid. Betul enggak? Dan mengikuti fatwa yang benar dari seorang mujtahid itu bentuk ittiba. Ittiba kepada apa? Hadis Rasul tadi. Apabila hakim berijtihad benar, maka 2 pahala. Nah, ittiba kepada itu. Jadi jangan dibayangkan ketika seseorang Ahlus Sunnah mengikuti fatwa seorang mujtahid yang benar, dia sedang taklid. Tidak, justru dia sedang ittiba kepada sunnah Rasul dengan catatan fatwa mujtahidnya benar. Iya toh? Kalau fatwa mujtahidnya salah nggak layak diikuti. Sampai di mana tadi? Sampai di pertanyaan sebelum maghrib. Bukan. Tsumma innana ma'ilm, bersamaan dengan itu kita sadar, kita memiliki ilmu bahwasanya mereka meninggalkan pengamalan dalil dengan sebab al-mausuf yang telah disifatkan di awal 10 sebab. Al-ma'zur, mereka ma'zur mendapatkan uzur. Betul? Bal ma'jur, mereka mendapatkan ganjaran. Kenapa mereka mendapatkan uzur? Telah disebutkan tadi alasannya. Mengapa mereka mendapatkan ganjaran? Karena seorang imam mujtahid fatwanya benar atau salah dapat ganjaran. Iya toh? Hanya berkisar antara 2 dan 1 saja. Kalau ini imam mujtahid. Akan tetapi lihat kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Lanjut. La yamna'na an nattabi al-haditsa sahihata allati la na'lam laha mu'aridun dan seterusnya. Namun bagi kita yang kita mengetahui bahwasanya mereka meninggalkan dalil dengan sebab-sebab yang telah disampaikan di awal, mereka ada uzur di sisi mereka, bahkan mereka mendapatkan ganjaran. Akan tetapi kata Ibnu Taimiyah, la yamna'na, tidak menghalangi atas kita an-nattabi al-hadis as-sahih, tidak menghalangi atas kita untuk mengikuti apa? Hadis yang sahih. Walaupun imam panutan itu meninggalkan hadis yang sahih dengan sebab uzur yang telah disifatkan di awal. Betul? Ya enggak? Andai kata seorang imam panutan, a'imah a'lam, seorang imam yang ma'lam, yang panutan, utama, makbul, masyhur, betul? Dia meninggalkan pengamalan atas suatu dalil Al-Quran maupun As-Sunnah dengan sebab-sebab yang telah disebutkan di awal 10 sebab, maka kita memberi uzur kepada mereka dan kita meyakini mereka mendapatkan ganjaran, betul? Tetapi tidak menghalangi kita untuk mengamalkan kandungan hadis yang mereka tinggalkan. Nah, itu luar biasanya Ahlus Sunnah, meyakini bahwasanya mereka layak mendapatkan uzur, meyakini bahwasanya mereka mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, tapi kemudian kesalahan mereka tidak diikuti, mereka mengikuti hadis yang sahih. Betul ya? Hah? Jadi jangan sampai kemudian seseorang mengatakan apa? Saya tidak mengamalkan hadis ini karena kemudian imam kami tidak mengamalkannya. Enggak begitu. Iya kan? Saya tidak mengamalkan hadis ini. Loh, kenapa Anda tidak mengamalkan hadis ini? Padahal hadis ini jelas, kandungannya tegas, tidak ada takwilnya, tidak dimansuh, muhkam, betul ya? Saya tidak mengamalkan hadis, kenapa? Guru saya nggak mengamalkan, ustaz saya nggak mengamalkan hadis ini, imam yang saya ikuti tidak mengamalkan hadis ini. Mereka tidak mengamalkan atau tidak berhujjah dengan suatu hadis, maka uzur bagi mereka. Mereka mendapatkan pahala, tetapi tidak menghalangi kita untuk beramal dengan hadis yang mereka tinggalkan.
Maklum ini? Iya. Baik. Ya. Dan kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini masih banyak ini ya. Apa namanya? Yakni maklumat-maklumat yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Tapi mungkin jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Ya, mungkin ada hal-hal yang mau antum tanyakan, fadhol. Dan alhamdulillah, kalau saya menimbang bahwasanya buku ini ya dari seluruh halamannya mungkin sudah 75% kita bahas. Adapun yang setelahnya kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang syubhat-syubhat dan mereka, yakni Ibnu Taimiyah membantahnya. Syubhat-syubhat dan Imam Ibnu Taimiyah membantahnya. Dan kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sekali lagi tentang apa? Tentang adab-adab seorang muslim kepada para ulama dan yang semisalnya. Ya. Di antaranya Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila ternyata misalnya ada seorang ulama ya yang kemudian mereka berfatwa akan sesuatu yang jelas keharamannya, maka jangan sampai kemudian seorang muslim mengatakan ulama tersebut telah menghalalkan yang haram. Nggak boleh, karena bisa jadi dia bukan menghalalkan yang haram, tetapi dia memiliki takwil atau yang macam-macam dan seterusnya. Nah, ini perkara-perkara yang ada di belakang dari pembahasan kita ini. Baik, ya. Nih contohnya nih, saya berikan contoh satu yang disebutkan Ibnu Taimiyah di halaman 54 ya. Andai kata nih kita jumpai kasus seperti ini, summa innal lazina, kemudian apabila sampai kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW bersabda innamar riba fi nasi'ah, sesungguhnya riba itu hanya di dalam masalah nasi'ah. Inama itu artinya sesungguhnya hanya semata-mata. Paham ya? Inama itu lafadz artinya sesungguhnya hanya semata-mata itu saja. Maka ketika Rasul mengatakan innama riba fin nasi'ah, sesungguhnya riba itu hanya ada pada nasi'ah, maka sebagian di kalangan sahabat menganggap bahwasanya fadl tidak termasuk bagian dari riba. Riba ada berapa macam? Riba ada berapa macam? Riba ada berapa macam? Bukan zat riba. Riba ada berapa macam? Dua, riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah bertambahnya dengan sebab adanya tempo atau waktu. Adapun riba fadl bertambahnya dengan sebab pertambahan pada zat tertentu. Apa kata Rasulullah? Innama riba fi nasi'ah, sesungguhnya riba itu hanya ada pada nasi'ah. Maka sebagian ulama bahkan dari kalangan para sahabat semisal Ibnu Abbas dan yang lainnya menganggap riba itu hanya ada pada nasi'ah. Riba nasi'ah itu gimana sih? Misal seseorang meminjamkan kurma pada hari ini. Hari ini hari Ahad ya. Seseorang meminjamkan kurma pada hari Ahad, betul? Dan kemudian kurma tersebut dijanjikan untuk dipulangkan pada hari Rabu. Berarti berapa hari? 3 hari ya. Kemudian dipersyaratkan dipulangin nanti jangan 1 kilo, minjeminnya 1 kilo. Minjeminnya berapa kilo? 1 kilo ya. Ada seseorang meminjam kurma 1 kilo dan dipulangkannya di hari Rabu, tapi dipersyaratkan kalau dipulangin di hari Rabu tambah 1/4 kilo. Jadi minjemnya 1 kilo, mulanginnya berapa? 1/4. Kurma itu barang ribawi, betul? Dan di sana ada pertambahan sejumlah 1/4 kilo dengan sebab adanya jeda waktu. Itu riba nasi'ah. Jeda waktu antara minjem dengan
mulangin, itu riba nasi'ah. Kalau riba fadil gimana? Seseorang menjual kurma, seseorang menukar kurma 1 kilo dengan kurma 2 kilo pada saat yang bersamaan. Itu riba apa? Fadil. Bolehkah? Bolehkah seseorang menukar kurma 1 kilo dengan kurma 2 kilo pada saat yang bersamaan? Boleh? Boleh? Enggak boleh, itu riba fadil. Betul ya? Itu riba apa? Fadl. Waktunya sama. Karena barang ribawi, apa kata Rasulullah? Yad biyadat, yad biyad, misli bimisli, tangan ke tangan, yang semisal dengan yang semisalnya. Jadi harus kontan, tidak ada kebolehan penambahan jumlah timbangan. Betul? Misli bimisli. Kalau yang ditukar 1 kilo kurma kering dengan kurma basah, maka 1 kilo kurma kering dengan 1 kilo kurma apa? Basah. Yang ngapain nukar? Mungkin aja ya, nukar kurma apa? Kholas dengan kurma sukari 1 kilo mungkin ya. Betul ya? Kalau seseorang menukar kurma basah 1 kilo dengan kurma kering 2 kilo, ini nggak boleh. Walaupun kontan. Kenapa? Misli bi misli, yang semisal. Kalau kemudian adanya tambahan dari barang kurma walaupun dalam satu majelis, maka itu riba apa? Fadl. Rasul mengatakan innamar riba fin nasi'ah, riba itu ada di dalam bab nasi'ah, yakni bertambahnya dengan sebab adanya tempo antara menghutang dengan membayar, seperti yang saya sifatkan tadi ya. Maka berdasarkan hadis ini, Ibnu Abbas, antum lihat itu, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabatnya semisal Abu Sya'tha atau Taus, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya tidak menganggap riba fadl sebagai riba. Riba itu hanya nasi'ah, padahal riba fadl itu riba. Tapi kita tidak boleh mengatakan Ibnu Abbas menghalalkan riba. Maklum ini? Nah, gitu ya. Sebagaimana contoh di majelis ketiga tadi atau keempat tadi, kita dengar bahwasanya apa? Secara urf minuman keras, khamar, yang ada pada saat itu adalah yang terbuat dari apa? Anggur. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat kalau kemudian khamar tersebut terbuat dari selain anggur, maka tidak mengapa. Dan terbukti bahwasanya fatwanya Imam Abu Hanifah tidak tepat, salah, betul ya. Maka tidak boleh kita mengatakan Imam Abu Hanifah menghalalkan khamar. Konsekuensi dari kesalahan sesuatu yang haram itu mewajibkan apa? Neraka. Nah ini. Terus ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan apa? Contoh-contoh yang lain. Allahu a'lam bishawab. Baik ikhwan, mungkin ada yang mau antum tanyakan, saya persilahkan. Kalau sudah masuk waktu azan dahulu, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nanti setelah selesai tanya jawab, baru kemudian kita sholat isya. Seperti itu, seperti kemarin ya. Fadal. Kapan seseorang itu dikatakan mujtahid? Syarat-syaratnya banyak. Kalau kemudian kita baca buku usul fikih, maka biasanya pembicaraan usul fikih di bab terakhirnya adalah syarat seorang mujtahid. Usul fikih, ya. Maka ketika berbicara tentang kapan seorang dikatakan sebagai mujtahid, itu biasanya di pembahasan terakhir di dalam bab ilmu usul fikih. Kenapa? Isyarat agar seseorang sabar belajar usul fikih dari awal sampai akhir terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam pembahasan siapa yang layak menjadi seorang mujtahid. Biar tahu diri. Betul ya? Kira-kira belajar usul fikih dari awal sampai akhir ini pusing atau tidak? Paham enggak? Kalau enggak paham, maka jangan coba-coba jadi mujtahid. Mujtahid ini urusan belakang dari usul fikih.
Betul ya? Maka coba deh buka misalnya buku usul fikih semisal yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Al-usul min ilmi usul. Syarat dari mujtahid itu ada di bagian belakang. Di awalnya disebutkan yang namanya wajib itu ini, yang namanya sunat itu ini, yang maksudnya muqayyad mutlak ini, contoh muqayyad mutlak. Nah, seperti yang tadi telah kita isyaratkan ya. Yang namanya takwil itu seperti ini. Bagaimana kita bersikap apabila dalil tersebut ada ta'arud, pertentangan, gimana qawaid tarjihnya. Semuanya itu sudah dipelajari, baru kemudian ditutup dengan syarat mujtahid biar tahu diri. Makanya para ulama mengatakan mengapa bab jihad dalam kitab-kitab hadis tidak pernah nomor pertama. Coba deh buka kitab-kitab hadis. Di awalnya itu kitabul jihad atau kitabul wudu atau kitabul toharoh. Kitabul toharoh ya, kitabul toharoh, kitabul toharoh. Di dalamnya kitabul wudu. Biar orang-orang yang mau jihad ini tahu diri terlebih dahulu, beres gak wudunya. Nah gitu kira-kira. Betul ya? Nah, syarat mujtahid disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab beliau Al-Usul min Ilmi Usul. Dia harus paham bahasa Arab. Dia mengerti nasikh mansukh. Dia memahami kandungan dari Al-Qur'an. Dia memahami hadis Rasulullah. Dia mengetahui mana ijma' ulama, agar jangan sampai dia berfatwa yang menyelisihi ijma' ulama. Betul? Bayangkan kalau seorang mujtahid tidak mengetahui ijma' ulama, dia berfatwa menyelisih ijma' ulama, parah ini. Iya toh? Dan kemudian ditetapkan oleh Syekh Utsaimin, disebut oleh Syekh Utsaimin syarat-syarat, yakni apa? Ini tingkatan yang sulit sekali dicapai oleh kebanyakan kaum muslimin, kecuali oleh orang-orang yang Allah pilih. Begitu. Baik. Kalau kita jangan mimpilah, ya, jalani aja dengan sabar sebagai penuntut ilmu, begitu. Dan Rasul juga mengatakan penuntut ilmu itu orang yang mulia, betul? Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu ada 3 golongan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, manusia ada 3 golongan. Alimur Rabbani, alim Rabbani, yad'un nas ila sabilin najah, mengajak manusia di atas jalan keselamatan, betul? Kemudian thalabil ilm, penuntut ilmu, kelompok kedua, betul? Yang ketiga apa? An-nasur ra'ik, yatabi'u maqulin na'ik, orang bodoh yang mengikuti mana saja suara berteriak, ramai di sana dia ke sana, ramai di sana dia sana, gitu. Orang bodoh yang mengikuti suara yang paling keras berteriak. Manusia itu ada 3. Yang pertama kedua tercela, yang pertama kedua terpuji, yang ketiga tercela, kata Ali bin Abi Thalib. Ali murabbani, yatun nas ila sabilin najah, talabul ilm ala tariqil hidayah. Dan yang ketiga siapa? An-nasr ra'ik yatabi'u maqulin na'ik, alim rabbani yang mengajak manusia di atas jalan keselamatan. Yang kedua siapa tadi? Penuntut ilmu yang berada di atas jalan hidayah. Dan yang ketiga, orang bodoh yang mengikuti suara yang mana saja yang berteriak dan menyeru kepadanya. Kalau nggak bisa jadi yang ke-1, jangan jadi yang ketiga. Kalau sudah jadi yang kedua, itu bagus, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, ada lagi? Ini habis sholat Isya, saya tidak menerima pertanyaan. Ya, halo. Dia tidak berani menyampaikan sesuatu yang salah karena takut nanti
Nggak paham saya. Saya nggak paham maksud ucapan Ustaz itu apa. Kalau Ustaz atau Ustaz itu menyampaikan dalil yang salah, gitu kan? Dalil yang salah, betul. Dia takut kita sebagai pengikut itu nanti menuntut dia di akhirat. Gitu. Berarti kan dia tuh maksud dia itu berarti seorang imam tadi ketika menyampaikan fatwa yang salah itu kita bisa menuntut dia. Sedangkan Ustaz tadi menjelaskan, misalnya imam tadi kalaupun salah dia tetap dapat satu kebaikan. Betul. Lalu konsekuensinya apa itu? maka bagi pengajar jangan sampaikan yang salah, agar jangan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang mengikutinya. Betul? Dan seorang pengajar hendaklah kemudian mengetahui kapasitas dirinya, tahu diri. Kalau dia bukan seorang imam mujtahid, maka cukup atas dia menukil kalam-kalam imam mujtahid. Jangan kemudian dalam masalah ini Imam Ahmad berfatwa A, Imam Syafi'i berfatwa B. Adapun saya tidak setuju dengan mereka, saya mengucapkan C. Hendaklah orang yang ngomong kayak gini tahu diri. Betul. Kalau saya sih sekedar mengatakan begini. Kalau saya ya, saya thariqah saya, Imam Ahmad mengatakan A, Imam Syafi'i mengatakan B, saya condong kepada Imam Syafi'i. Selesai itu. Saya taklid kepada Imam Syafi'i. Karena dalam masalah ini saya tidak memiliki cukup ilmu untuk mentarjih pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i. Apa alasannya Ustaz? Ya nggak ada, saya taklid, selesai. Saya taklid, beres toh. Dan mereka pun mujtahid. Atau Imam Ahmad berpendapat A, Imam Syafi'i berpendapat B. Setelah kemudian saya teliti berdasarkan ilmu yang Allah berikan kepada saya, yakni apa? Nampaknya kebenaran ada pada Imam Ahmad. Ini pun tidak mengapa, karena kita mentarjih pendapat di antara para ulama. Yang ulama ini makbul, iya kan? Maka seseorang yang mengajar hendaklah dia tahu kapasitas dirinya. Jangan sampaikan yang salah, berusaha menyampaikan yang benar. Pilih ucapan para ulama mutaqaddimin yang masyhur, makbul. Begitu, agar jangan sampai dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang yang mengikutinya. Nah begitu. Azan ini ya? Iya, kita jeda dulu dengan azan. Antum bukan yang ngasih tahu, padahal azan dulu.
Baik, ikhwan, ada lagi yang sudah ya? Udah mencukupi jawabannya ya? Gimana? Kita yang mengikuti itu apakah berdosa? Kita sebagai pengikut. Kalau kita sebagai seseorang yang sampai kepada derajat, masih sampai kepada derajat taklid, mengikuti seorang imam dengan syarat dia imam mujtahid, ya, andai kata kemudian kita mengikuti dia dengan sebab taklid dan ternyata di kemudian hari terbukti pendapat dia salah, maka kita tidak berdosa dengan sebab itu. Tetapi sebagaimana telah dikatakan oleh para ulama semisal Imam Ibn Rajab, betul, bahwasanya taklid itu sesuatu yang harus sesegera mungkin dihilangkan. Karena perintah syariat itu bukan taklid tetapi ittiba. Betul ya? Taklid itu boleh dalam keadaan apa? Darurat. Kalau tidak mengetahui sama sekali atau kemudian dia tidak mampu untuk mendalami pembahasan agama dengan sebab maaf ya keterbatasan akalnya atau dia orang yang awam sama sekali, maka tidak mengapa. Tetapi kalau kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, fasilitas ada, maka dia harus berusaha keluar dari apa yang namanya taklid, karena yang diperintahkan itu adalah ittiba. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Maka janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu di dalamnya. Maka taklid itu nggak boleh. Menjadi boleh apabila terpaksa. Di mana dikatakan taklid menjadi boleh ketika terpaksa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kalian tidak tahu, sama sekali buta, enggak memiliki ilmu, betul? Tanya kepada ahli ilmu, begitu. Baik. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Menukar 1 kilo kurma dengan 2 kilo kurma termasuk riba. Fadl. Terus bagaimana kalau tukar tambah motor, Ustaz? Kalau motor itu rusak. Tidak, motor bukan apa? Bukan benda ribawi. Jadi dia termasuk riba, misalnya dengan harga sesuai kesepakatan. Iya, satu motor yang rusak. Iya, ditukar dengan motor lain. Ada tukar tambah dan di sana ada penambahan apa? Uang di dalamnya. Apakah itu riba? Jawabannya tidak. Karena motor bukan apa? Bukan barang ribawi. Jadi alasannya kurma ini termasuk riba? Ya karena barang ribawi. Gitu.
barang ribawi itu ditetapkan oleh Rasul ada 5 macam. Barang ribawi yang ditetapkan oleh Rasul itu ada 5 macam. Emas, perak, gandum, kurma, garam. 5. Betul ya? Emas, perak, gandum, kurma, garam. Ini jelas 5 macam ini benda ribawi. Nah, apakah ada benda ribawi yang lain selain 5 macam ini? Sebagian ulama mengatakan nggak ada benda ribawi yang lain kecuali 5 ini. Betul ya? Maka menukar 1 kilo kelapa dengan 2 kilo kelapa nggak apa-apa. Bagi ulama yang berpendapat apa? Tidak ada barang ribawi kecuali 5 ini. Tidak mengapa menukar 2 kilo, yakni apa? Beras dengan 1 kilo beras, nggak mengapa. Bagi ulama yang berpendapat apa? Barang ribawi cuma 5 ini, betul? Tetapi sebagian ulama berusaha untuk memberikan ilat. Kenapa benda 5 ini jadi barang ribawi? Oh, ternyata emas dan perak itu nilai tukar. Betul? Maka menukar 1 juta dengan 2 juta itu gak boleh, karena uang nilai tukar. Betul? Oh, emas perak nilai tukar. Oh, ternyata gandum itu beserta yakni apa? Kurma itu makanan. Yang satu ditakar, yang satu ditimbang. Betul ya? Maka setiap makanan yang ditakar dan ditimbang diperlakukan seperti gandum dan kurma. Betul ya? Maka kalau kemudian setiap benda yang ditakar dan ditimbang dan dia merupakan bahan makanan pokok diperlakukan seperti kurma dan gandum, maka bolehkah menukar 1 kilogram beras dengan 2 kilogram beras? Jawabannya tidak. Betul ya? Lalu bagaimana dengan apa? Garam. Garam nilai tukar? Tidak. Makanan pokok? Enggak juga. Tetapi dia adalah makanan yang tahan lama. Nah, sebagian ulama menganggap bahwasanya garam adalah makanan yang tahan lama. Maka setiap bahan makanan yang tahan lama dianalogikan semisal garam. Macam-macam sih cara para ulama menyimpulkan ilat dari 5 barang ini. Tapi kita sama-sama tahu, betul? Tidak pernah ada kejadian beli motor ditimbang. Ini bercanda mas, tapi betul ya? Antum ke dealer, bos beli motor, yang mana? Bos beli motor, yang mana? Beli motor 5 kilo. Gak ada kan? Motor bukan apa ditimbang motor? Betul ya? Nggak ditimbang ya? Ditimbang kalau mau dipaket. Apakah motor bahan makanan pokok? Waduh, siapa yang makan besi ya? Betul ya? Apakah motor memiliki nilai seperti nilai alat tukar? Enggak. Bahkan motor itu adalah benda yang ditukar dengan alat tukar, bukan alat tukar itu sendiri. Betul? Benda yang ditukar dengan alat tukar. Tapi motor punya nilai tukar? Punya, tetapi bukan alat tukar. Loh, bedanya apa Ustaz? Beda. Antum mau beli apa? Mau beli apa namanya? Beras 100 kilo. Antum punya motor, antum bosan sama motor antum, betul? Antum pergi ke warung, saya pengen beras 100 kilo, saya tukar sama motor, kelebihannya sisain duit. Mau warung? Enggak. Pada kebanyakannya hampir bisa dipastikan kebanyakannya warung nggak terima kayak gitu. Bos, nggak begini. Ente kalau mau beli beras, mana duitnya? Gitu kan? Jadi motor punya harga, tetapi bukan motor punya nilai tukar, tetapi bukan apa? Alat tukar.
Betul ya? Maka membarter motor dengan motor yang lain boleh. Betul ya? Misalnya antum punya motor buruk nih, mau dibarter sama motor yang bagus. Kalau saudara antum redo nggak masalah. Ya kan? Dia bilang, aduh mas, saya pengen nih motor jelek kayak gini nih. Saya pengen nih motor jelek yang kayak gini, yang kerjaannya ngadat terus. Saya pengen nih, saya bosan sama motor bagus ini nih, gitu kan? Saya tuker deh motor bagus saya sama motor jelek kamu, boleh? Boleh. Motor punya nilai tukar, tapi bukan alat tukar. Iya kan? Nah, jadi kalau jual beli motor atau barter motor, maka tidak mengapa. Betul? Baik. Jangan ngomongin masalah riba tadi ya. Kita tutup. Kita bahas Raful Malam Animatil Alam. Ini cukup dia aja. Siapa nama antum? Hah? Afrizon. Kalau ada yang nanya yang lain, saya akan katakan antum didahului Afrizon. Kayak hadis, la sabaqaka bihim mukasyah. Kalian telah didahului mukasyah. Apa deh? Pak Konaan. Enggak jadi ya? Antum telah didahului Afrizon. Bukan pembahasan kita, bukan pembahasan fikih ribawi, bukan. Pembahasan kita Raful Malam Animatil Alam. Padahal ada lagi. Enggak. Seorang ulama belum tentu mujtahid. Kalau mujtahid pasti ulama. Apanya? Fatwa. Seorang mujtahid. Ya kalau ulamanya sekaligus mujtahid gak apa-apa. Tapi tidak setiap ulama mujtahid. Kalau ulama pasti mujtahid. Begitu kan? Hah? Setiap ulama belum tentu, iya saya koreksi, setiap ulama belum tentu mujtahid, tapi mujtahid pasti ulama. Apakah kita mengikuti fatwanya ulama? Iya kalau dia mujtahid. Ulama banyak, tetapi mujtahid kan nggak sebanyak para ulama, betul? Coba jemaah, ulama di Saudi itu banyak banget, ulama di Saudi, betul? Tetapi yang berfatwa berapa banyak? Ayo. Yang masuk Darul Ifta, Dewan Fatwa di Saudi berapa banyak? Ini na'udzubillah, saya tidak sedang merendahkan derajat ulama yang lain, enggak ya, na'udzubillah. Tetapi masuk Darul Ifta-nya Saudi berapa banyak? Enggak banyak. Bahkan sering sekali kita jumpai ya para ulama semisal Syekh Ibrahim, ini ulama Saudi nih. Ya, ikuti fatwanya Syekh Saleh Fauzan. Begitu. Hah? Ikuti fatwanya Syekh Utsaimin. Syekh Abdul Razak mengatakan, adapun saya mengikuti fatwa dari ayah saya. Begitu. Itu orang yang tahu diri. Kita tidak sedang merendahkan kedudukan mereka, enggak. Tetapi ulama yang mujtahid itu kedudukannya lebih tinggi. Begitu. Ya. Fatwa apa? Nah, menarik. Ulama dan mujtahid itu tidak satu tingkatan. Betul ya? Mujtahid pada zaman mutaqaddimin itu berbeda kapasitas ilmunya dengan mujtahid pada zaman sekarang. Walaupun istilahnya sama-sama apa? Mujtahid. Betul ya? Ulama pada zaman mutaqaddimin itu berbeda dengan ulama pada zaman sekarang, walaupun istilahnya apa? Sama-sama ulama. Ya? Ulama pada zaman mutaqaddimin, mujtahid pada zaman mutaqaddimin itu sampai kepada tingkatan derajat tertinggi dari ilmu. Betul? Sedangkan ulama pada zaman sekarang, mujtahid pada zaman sekarang, mereka memang layak beristihad, mereka ulama, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan sosok-sosok semisal Imam Syafi'i. Iya toh? Imam Syafi'i berfatwa. Betul? Kemudian ada salah seorang syekh yang berfatwa.
syekh yang hidup pada zaman ini berfatwa, sama-sama mujtahid, tetapi apakah tingkatan mujtahid mereka sama? Enggak. Iya toh? Persis juga ulama. Persis juga ulama suatu negeri. Iya kan? Kapasitas ulama di suatu negeri yang orangnya alim, banyak orang alim di sana, sudah barang tentu berbeda dengan kapasitas ulama di mana kebanyakannya masyarakatnya awam. Betul? Kebanyakan masyarakatnya awam, ada orang-orang yang berilmu, mereka adalah ulama di sisi orang awam. Betul? Iya toh? Tapi orang-orang yang berilmu di sisi orang awam ini, apabila dibawa ke tempat lain di mana tempat tersebut kapasitas keilmuannya lebih dari mereka, maka jadilah mereka orang awam. Ya? Betul? Tapi mereka ulama. Jadi ulama-ulama yang ada di Indonesia, mereka ulama di sisi kita. Betul? Iya. Jadi kalau antum tanya apakah yakni majelis ulama itu adalah ulama, tidak diragukan lagi mereka ulama di sisi kita. Kita itu siapa? Ahlul Amsor, Indonesiyin, orang Indonesia. Betul, ini keyakinan saya. Hah? Jadi majelis ulama Indonesia, mereka adalah ulama di sisi kita. Kenapa? Ya keadaan kita kayak gini. Kita nih orang awam. Betul kan? Tapi kalau mereka ini ada dewan fatwa, betul? Apakah mereka layak berfatwa? Layak ketika dinisbatkan dengan kita. Betul? Tapi kira-kira kalau dewan fatwa ini ada di suatu negeri, semisal Saudi, layakkah mereka berfatwa? Nah, begitu ya? Betul ya? Nah, jadi mereka ulama di sisi kita dan tidak kita ragukan lagi. Betul. Jadi dalam rujukan ibadah apa tuh? Dalam rujukan suatu ibadah Heeh. atau suatu amalan yang itu kita bersinggungan dengan ulama Indonesia, apa yang kita ikuti, apakah dari MUI ataukah dari ulama yang Ikuti kebenaran. Nggak ada terusnya, selesai. Ikuti kebenaran. Makanya kemudian Hijaziyin, ya, Hijaziyin menganggap Ahlul Hijaz, ulamanya mereka ada Ahlul Hijaz. Betul. Di sisi orang-orang Kufah, ulamanya mereka Kufiyin. Betul. Maka di sana ada Kufiyin, ada Iraqiyin, ada Syamiyin. Mereka masing-masing punya ulama. Tetapi jelas ulama Madinah tidak sama dengan ulama Kufah. Corak pemikirannya, betul ya? Lingkungannya membawa pengaruh. Siapa orang yang mereka hadapi, kapasitas keilmuannya nggak sama kan? Tapi bagi orang-orang Kufah, Kufiyin, mereka itu ulama. Tapi ada ulama yang memang lintas zaman, lintas generasi, lintas internasional. Ada yang kayak gitu, betul? Hah? Bukan cuma di Indonesia saja dia dianggap ulama, bukan cuma di suatu negeri saja dia dianggap ulama, tapi udah lintas. Iya kan? Ada yang kayak gitu. Begitu. Jadi mana kalau bersinggungan antara ini dengan itu, ikuti kebenaran. Di mana kebenaran itu ada kita ikuti, itu Ahlus Sunnah. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi? yang seorang mujtahid berfatwa dalam satu masalah ada dua fatwa, Lalu? tapi di masa yang berbeda. Lalu? Mengatakan boleh, sekarang dulu mengatakan tidak boleh, sekarang boleh. Kalau fatwa itu mana yang lebih asal kita ikuti? Ini saya isyaratkan pembicaraannya kapan ya? Ketika membahas tentang fatwa qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Sebagian ulama dalam satu pembahasan, dalam satu masalah terkadang memiliki lebih dari satu pendapat. Betul ya?
Kenapa mereka memiliki lebih dari satu pendapat? Sebabnya bermacam-macam. Terkadang mereka berpendapat dengan pendapat kedua dalam keadaan mereka lupa pernah berpendapat dengan pendapat yang pertama. Itu kan? Iya toh? Atau mereka berpendapat dengan pendapat yang kedua untuk kasus khusus yang dijumpai yang tidak ada ketika mereka berpendapat dengan pendapat pertama. Mungkin itu? Hah? Ada satu kasus khusus. Jadi kasusnya sama, tetapi ada kekhususan yang ada pada kasus yang baru ini yang tidak ada pada kasus sebelumnya. Jadi fatwanya ada sedikit perbedaan. Dalam masalah ini asal masalahnya sama, tapi imam ini berpendapat dengan dua pendapat. Mungkin kemungkinan yang lain. Seorang ulama, betul, di dalam perjalanan hidupnya belajar, memang harus seperti itu. Maka ketika dia belajar, dia mengeluarkan fatwa, dia terus belajar, ternyata dia jumpai bahwasanya fatwanya yang terdahulu keliru menurut dia, betul? Maka dia koreksi fatwanya dengan mengeluarkan qaul jadid. Inilah yang masyhur di sisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika tinggal di Baghdad mengeluarkan fatwa-fatwa. Fatwa Imam Syafi'i ketika di Baghdad qaul qadim. Ketika Imam Syafi'i di Mesir qaul jadid. Begitu ya. Imam Syafi'i di Mesir kalau nggak salah dari tahun 198 sampai 204. Jadi ada 6 tahun Imam Syafi'i di Mesir. Maka fatwa Imam Syafi'i di Mesir itu qaul jadid. Begitu ya. Lalu apa yang harus kita diikuti? Betul ya? Antara qaul qadim dan qaul jadid semisal Imam Syafi'i. Maka para ulama Syafi'iyah mengatakan kalau sudah bisa dibuktikan qaul qadim dan qaul jadid, maka ikuti qaul jadid. Ada sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan tidak setiap qaul jadidnya Imam Syafi'i benar. Bahkan terkadang Imam Syafi'i merujuk dari fatwanya yang awalnya benar, rujuknya malah salah. Loh iya, ini Syafi'iyah yang ngomong. Jadi qaul qadimnya Imam Syafi'i benar, pas qaul jadid malah kok kayaknya salah. Betul ya? Lalu bagaimana? Yang paling benar timbang fatwa qaul qadim qaul jadid. Makanya ada seorang ulama, orang Indonesia, alumni Al-Azhar, S3, punya suatu tulisan khusus tentang qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Mengumpulkan qaul qadim dan qaul jadid, mana yang sama di antara qaul qadim dan qaul jadid, mana yang berbeda. Kalau berbeda, mana yang benar? Terkadang yang benar qaul qadim, terkadang yang benar qaul jadid. Begitu. Itu ulama Indonesia, alumni Al-Azhar, Mesir, S3. Disertasi doktoralnya itu. Ya kayak gitu. Sekarang sering dibentur-benturkan. Apa yang dibenturkan? Kayak oh ini fatwa lama, ini fatwa baru, dibentur-benturkan kan. Jadi kayak dipaksa untuk ikuti fatwa yang mungkin lama. Kita yang selama itu ikuti. Timbang berdasarkan ilmu. Karena tidak setiap fatwa baru itu pasti benar. Iya kan? Ya belajar. Belajar. Nggak ada condongnya. Ucapan ulama itu ditimbang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu kan? Iya. Nggak ada kecondongannya. Kalau antum taklid, kalau antum dalam keadaan taklid, ya pegang salah satu qaul dia, selesai kan? Tapi kan taklid ini tidak boleh setiap saat. Harus berusaha untuk keluar dari taklid sampai kepada derajat ittiba. Betul? Tapi biasanya yang jadi masalah begini teman-teman. Orang yang taklid menyalahkan orang yang taklid yang lain. Sesama muqallid saling menyalahkan. Betul ya? Ini luar biasa. Dia taklid, dia salahin orang lain yang juga taklid. Saya memegang pendapat ulama ini, pendapat belakangannya. Kenapa? Pokoknya ini benar. Taklid itu ya. Saya pegang pendapat yang terdahulu. Kenapa? Ya pendapat terdahulu lebih menenangkan hati. Betul?
sama-sama taklid, tidak mampu meneliti kebenaran atas fatwa tersebut, tapi saling menyalahkan. Ya, ini sama saja dengan dua orang buta yang berdebat tentang warna suatu makanan. Iya kan? Ada makanan nih, si buta yang satu bilang apa? Maaf ya, ini bukan body shaming, ini sebagai contoh aja. Dua orang buta berdebat tentang suatu warna makanan. Buta pertama bilang ini merah, wah ngawur kamu, hijau ini, padahal dua-duanya buta. Dan berdebat mereka begitu ya. Sama-sama buta berdebat tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka dua orang mukallid yang saling berdebat itu pada hakikatnya mereka sedang memperdebatkan sesuatu yang mereka buta, tidak mengetahuinya. Begitu ya. Jadi kalau kemudian ada dua orang mukallid berdebat, nyingkir aja. Nyingkir aja ya. Begitu. Tapi gitu ya. Baik, ada satu lagi ikhwan. Mungkin satu lagi. Siapa tadi ya? Udah ya? Udah 5 berarti antum. Ada. Teruskan yang tadi. Jadi yang kita ambil benar. Kebenaran ini ukurannya apakah kita harus menjadi mujtahid dulu, ataukah kita ngambil dari posisi fatwa lama atau fatwa baru? Maksudnya gini. Ketika pertanyaan tadi itu. Nah, bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan yang terakhir, bagus pertanyaan. Takkan untuk mengikuti kebenaran, betul ya? Maka standar kebenaran itu menurut siapa? Betul ya? Apakah menurut ulama yang lain, atau bahkan standar kebenaran itu menurut kita? Betul ya? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Tetapi sudah barang tentu yang pertama dengan yang kedua itu kondisinya berbeda. Betul ya? Kalau kemudian tingkatan kita adalah orang awam, maka kita ini hanya diperbolehkan untuk merajihkan salah satu di antara dua pendapat ulama yang berbeda. Jadi ada dua ulama nih ya, yang kelihatannya yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Jadi kita hanya berputar di antara dua pendapat itu. Kita berusaha untuk merajihkan semampu kita. Ya, kita timbang. Oh, ulama A mengatakan ini, ulama B mengatakan itu. Kita timbang dengan kemampuan kita yang Allah berikan kepada kita. Ya? Begitu. Ternyata setelah kita timbang dengan berbagai macam timbangan dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau juga masukan dari ulama-ulama yang lain selain A dan B, betul? Kita condong kepada pendapat A. Selesai. Iya kan? Jadi di sini diisyaratkan apa? Mungkin saja ketika ada ulama A dan ulama B yang khilaf, kita meminta bantuan kepada ulama C untuk mentarjih. Mungkin saja. Betul ya? Tapi kalau kemudian kita sudah sampai kepada tingkatan mampu mentarjih, maka kita tarjih, kita pilih di antara dua ini. Saya kayaknya condong kepada pendapat yang ini. Ya sudah. Dua-duanya boleh. Jadi standar kebenaran itu lewat apa? Lewat timbangan syariat. Apa yang dikatakan benar dalam syariat Al-Quran dan As-Sunnah dan timbangan kaidah-kaidah Islam yang baku, itu benar. Begitu ya? Itu benar. Apa yang kemudian tidak disebutkan di dalam syariat, bahkan dikatakan dalam syariat itu salah dan bertentangan dengan kaidah-kaidah baku di dalam syariat, itu salah. Nah begitu. Nah kaidah-kaidah baku di dalam syariat, qawaid tarjih, ya, dan yang seterusnya. Jadi bisa saja kita minta opini yang ketiga, atau kita timbang dua opini tadi.
Sudah barang tentu ketika kita memilih untuk mencari opini ketiga, maka orang yang ketiga ini pun harus level dengan dua orang yang tadi, atau bahkan mungkin lebih alim. Iya toh? A dengan B khilaf. Kita cari opini ketiga dari si C. Si C ini minimal harus level. Untuk memilih antara A dengan B sesuai dengan kapasitas keilmuan kita pun tidak masalah. Nah, di mana letak kita? Begitu saja. Taib, kebenaran diikuti di mana saja dia berada. Taib ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita bahas pada kesempatan dalam an aimatil a'lam, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan untuk kemudian membacakan kitab ini, kitab yang insyaallah taala penuh dengan barokah, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala andai kata kemudian ada kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan saya pribadi memohon maaf kepada antum semua kalau kemudian ada satu hal, dua hal dari perbuatan saya yang kemudian dianggap agak kurang pas. Sekaligus saya mohon izin bahwasanya besok pagi insyaallah taala saya akan kembali ke Jakarta, Gunung Putri, Cilengsi tepatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada kesempatan yang akan datang ya di kota ini ya, dan dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Saya tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha